Walaupun saya masih dzurriyyah Rasul, saya tidak setuju dengan perilaku orang-orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi kelakuannya memalukan keluarga Rasul. Tengen Gusia. Saya ingin membela harkat, martabat, kehormatan para kiai, para ulama. Walaupun mereka bukan keturunan Rasul, tapi mereka juga pewaris Rasulullah, mewarisi ilmunya, betul tidak? Zaman dulu banyak kok Habib-habib yang menjadi kenil. Tahu kenil gak? Anteknya Belanda. Ada yang jadi pemberi informasi ke Belanda. Ada centeng-centeng. Ada. Bahkan di zaman pemberontakan PKI di Kalimantan ada yang menjadi pimpinan pergerakan PKI. Habib. Di Jakarta juga ada. Jadi jangan asal Habib. Kalian boleh menonton video-video atau mengambil ilmu-ilmu yang baik daripada video-video yang bertebaran di media sosial. Tapi ingat, kalian harus punya guru yang bersanad, harus punya guru yang memegang teguh sanad ilmu yang bersambung sampai Rasulullah. Bukan karena nasabnya dia sebagai seorang Habib dzurriyyah Rasul, bukan. Tapi mengaji itu kepada ulama, bukan karena nasabnya bersambung kepada Rasulullah, tapi sanad ilmunya yang harus sampai kepada Rasulullah. Betul? Inna hadzal ilma dinun. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was-sholatu dinun. Salat juga agama, bahkan tiangnya agama. Maka tus'aluna yaumal qiyamati a'maluhum. Amal kalian, amalukum itu akan ditanya pada hari kiamat, dikoreksi oleh Allah. Terlebih amal yang membutuhkan ilmu, karena di dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, kansnya besar untuk tertolak, tidak diterima. Di dalam kitab Zubat seperti itu. Naon kitab Zubat, lain cabur Zubat. Ya. Nah, kemudian lantas fala tarbu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Jangan kalian mengambil riwayat ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya di dalam ilmu, terlebih ilmu agama. Kalau kita serahkan urusan bangunan kepada yang bukan arsitek, bukan ahli bangunan, niscaya robohlah dengan cepat bangunan itu. Betul? Jika kita serahkan urusan pengobatan kepada yang bukan ahlinya, bukan dokter, bukan paramedis, kita serahkan kepada orang yang bukan ahli tentang penyakit, tentang kedokteran, tentang kesehatan, maka niscaya yang ada malpraktek, mati gak akan lama. Betul? Lebih agama. Kalau urusan agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya, Rasul telah mengatakan idza wussidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika segala urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya, termasuk urusan agama. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka silahkan tunggu kehancurannya. Karena di akhir hayat kata baginda Rasul, nanti innallaha la yaqbidul ilma. Allah tidak mencabut ilmu intiza'an yang tazi'u minal ibad, begitu saja mengambil dari otak-otak manusia, bukan. Walakin Allah yang tazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi alimun, atau hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau para ulama itu tidak tersisa atau sudah menjadi langka, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin mereka, rujukan mereka, mufti mereka, ulama mereka, ustadz mereka. Bukan ulama tapi ngulama, bukan ulama tapi ngulama. Gayane baik kayak ulama, kos ulama. Oh, asal ngikut Kamonas langsung dipakaikan sorban jadi ulama. Kan banyak sekarang begitu, ya kan? Orator atau motivator, bahkan lebih parah lagi provokator. Asal geus kuliah, geus mondok pesantren, geus mondok di Senayan, geus mondok di Monas, langsung menang gelar al-alim alaman. Jadi ulama
Ya Allah, ya Rabbi, Gusti nu agung, make Gus, segala macam lah diperarake gitu kan. Padahal ya Allah, kemudian ada yang digelari ngustad, bukan ustad, ngustad gitu kan. Ulama yang ngustad, parah. Ujung-ujungnya berfatwa na serampangan. Kata Rasul kelanjutan haditsnya, ketika mereka menisbatkan kepemimpinan, mufti, kealiman kepada orang-orang bodoh, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa kompetensi ilmu, tanpa sanad ilmu yang jelas, maka fadallu wa adallu, mereka menjadi sesat semuanya dan menyesatkan orang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ayo kembali kepada riwayat yang tadi, fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Kita nih harus ngambil riwayat, ngaji, mendulang ilmu dari ahlinya, dari sumbernya yang memegang validitas ilmu, yakni yang memegang sanad ilmu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak sampai berkata, al-isnadu minad din, sanad itu merupakan bagian daripada agama. Terlebih urusan agama, sanad ilmu merupakan bagian daripada agama. Sehingga falaulal isnad fasya'a man qala sya'a. Kalau kita tidak memperhatikan sanad, maka akan banyak orang berkata-kata, berbicara seenak udele bae, sangeunahna bae, serampangan. Orang seperti itu disebut dengan ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Dalam suatu riwayat hadis Rasul menyatakan, sayati 'alan nas sinuna khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, yang ternyata di tahun-tahun penuh tipu daya tersebut yukadzabu fiha as-shadiqu, orang yang jujur dianggap pendusta, wa yusaddaqu fiha al-kadhibu, sebaliknya para pendusta dianggap orang-orang yang jujur, wa yukhawwanu fiha al-aminu, orang yang amanah di saat itu dianggap khianat, wa yu'tamanu fiha al-khainu, orang yang khianat pada saat itu dianggap amanah. Wa yaquluna ar-ruwaibidatu, dan ruwaibidah akan banyak berbicara saat itu. Qila, ditanyakan kepada Rasul, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan ruwaibidah ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, as-safihu, orang yang bodoh dan jelek, buruk akhlaknya, yatakallamuna fi amril ammati, yang banyak berbicara tentang keumatan, banyak berbicara di tengah-tengah umat seolah-olah mereka mufti, padahal mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang sok tahu, sotoy, apa? Soto ngeunah, sotoy mah teu ngeunah. Awas, hati-hati. Jangan kita dikelabui orang-orang tersebut. Bahkan kadang mereka itu pandai membaca ayat-ayat Quran, pandai berdalil dengan dalil-dalil hadis Rasul. Rasul sudah menyatakan, mewanti-wanti, saya khruju fikum, atau saya khruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman sufahaul ahlam, yang akalnya lemah, ahdatul asnan, orang-orang yang bergigi susu. Maksudnya pemahaman agamanya itu masih sedikit, masih dangkal. Yaqra'unal qur'ana, mereka seringkali membaca Al-Quran, wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan mereka seringkali menyampaikan hadis-hadis Rasul, kalam yang terbaik dari manusia terbaik, yakni hadis Rasul. Akan tetapi imanuhum hanajirohum, imannya hanya sebatas kerongkongannya saja, omdo, apa? Omdo, omongannya doang. Kemudian yakhrujuna minad dini kama yamruqus-sahmu minar ramiyati, mereka mudah keluar, lepas daripada agama seperti lepasnya anak panah melesat dari busurnya. Awas, hati-hati. Orang Wahabi, mereka memiliki lembaga pendidikan yang seringkali digadang-gadang untuk menjerat sebagai jebakan Batman. Batman codot alias kau. Mereka punya sebuah apa namanya itu program pendidikan yang diunggulkan, apa? Hifdzul Quran. Kalau kita ingin anak-anak kita, tadi kan seperti keinginan Pak Nurul Tamam, ingin anaknya menjadi seorang penghafal Quran, bagus. Tapi saya mohon jangan salah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Tadi saya nengok ke sini, di sini juga ada pondok pesantren Quran. Jadi kalau ingin anak-anak kita dimasukkan, dididik menjadi penghafal Quran, cukup
masukkan anak kita di pondok-pondok Quran yang berbasis Nahdlatul Ulama. Betul? Setuju? Jangan ke tempat Wahabi. Wahabi sekarang marak di perkotaan juga, di perumahan bikin rumah tahfidz. Dulu tadi saya sudah jelaskan, ada namanya Lawrence, berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Ternyata itu yang kemudian menghancurkan Hijaz. Dia membentuk para pemberontak, mendatangkan pasukan Inggris dan juga pasukan Mossad Israel. Yang saya yang mengajar di Masjidil Haram saat itu melakukan perlawanan atas datangnya tentara Inggris dan Israel. Seminggu berperang, yang saya kekurangan pangan bersama teman-temannya. Kalau di Indonesia perang kekurangan pangan, tinggal naik ke gunung naon di dia. Gunung Kumbang. Ayah boleh, ayah sampo segala rupa. Nyata. Ayah uncal, ayah mencap, ayah nu kantos menang uncal tadi dia. Abi kerjaman susah, ternyata karena susah biasanya akan terpenuhi, akan tercapai cita-cita. Ku susah, saya kerjaman susah, gak makan nasinya 8 tahun saya, tidak bisa meuli beas. Nah, kalau mau bertahan hidup ya kalau bu, ke Kuningan, terus kemana, pokoknya di gunung-gunung pernah menang uncal. Alhamdulillah, seumur-umur saya pernah merasakan daging kijang mencek, tanpa senjata, tanpa bedil, tanpa urat, tanpa apa, ditewak wae. Menang, alhamdulillah. Jadi merasakan daging uncal, daging kijang. Jadi serat-seratnya itu agak kasar ternyata, ya. Jadi kalau orang sini mau tercapai tujuannya, kudu perih. Mun perih bakal boga peurah, mun geus boga peurah bakal mati. Nah gitu, saciduh metu saucap nyata. Buah. Tong hayang ngodah nawae tiba modal nasab. Nya tuh, hayang nasib nu alus, ngasabna pakai nasab. Ane turunan Rasul. Ane mau bikin maulid. Ente kiai mau ngasih ane berapa? Diberi 500.000 madat. Ente galil adab kiai. Kakek aneh, datuk aneh Rasulullah telah mewariskan ilmu ke ente. Ente kan sudah dapat duit lebih daripada 500.000 karena ilmu yang sumbernya dari datuk aneh. Ente sekarang ketika aneh mau adain maulid datuk aneh, ente cuma ngasih 500.000. Ente keterlaluan kiai. Ayo berapa dong bib gitu kan, ratusan ribu, harus ada 99. Nah ini tadi pagi yang cerita ke saya begitu. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Nun amprok jeung aing dikepret gitu. Beneran. Tuman dikasih duit masih itu mengerampok namanya. Bahkan saya punya murid Qori nasional Kiai Haji Azab Nur Yasin di Karawang. Itu sampai emas perhiasan istrinya di kamar diambil oleh orang itu. Saya pernah dipanggil di Subang di pesantren, ketua LDNU Jawa Barat, PW. Beliau katanya punya santri, santrinya tuh Habib. Kemudian pas beliau pakai kain sarung BHS, itu diminta sama santrinya, Kiai saya minta sarungnya, karena dipakai. Ya Allah, cek Kiai teh, Bib, jangan yang ini, yang di rumah aja, yang masih baru. Ini mah sudah dipakai. Enggak Kiai, saya pengen itu corak halus berenya. Ya Allah, atuh kapaksa Kiai teh muka eta sarung. Untung kiai pakai celana komprang jika sim kuring. Coba mau kan pati gubal gabel eta. Ya Allah, ini kejadian nyata nih, kejadian nyata. Sayyid sudah datang, sudah sampai Arhanud nih. Maka eta ternyata orang tua si santri nu Habib eta nu Malakan. Sebetulnya ada, langsung pamit pergi kabur. Sieun kusaha gugeran dong. Walaupun saya masih dzurriyyah Rasul, saya tidak setuju dengan perilaku orang-orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi kelakuannya memalukan keluarga Rasul. Tengekeun ku sia. Bisi aya di dieu mana? Teu satuju naik ka panggung ka dieu. Debat jeung aing. Tuh man. Tuh, saya ingin membela harkat martabat kehormatan para kiai, para ulama. Walaupun mereka bukan keturunan Rasul, tapi mereka juga pewaris Rasulullah, mewarisi ilmunya, betul tidak?
Kehormatan itu bukan dengan nasab, la bin nasabi, akan tetapi dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Ayeuna urang diajar sholat kajelma nu boga nasab apakah nu boga ilmu? Ai boga nasab ge ai teu boga ilmu mah bisa lepas keimanan. Betul tuh? Zaman dulu banyak kok Habib-habib yang menjadi kenil. Tahu kenil gak? Anteknya Belanda. Ada yang jadi pemberi informasi ke Belanda. Ada centeng-centeng. Ada. Bahkan di zaman pemberontakan PKI di Kalimantan ada yang menjadi pimpinan pergerakan PKI. Habib. Di Jakarta juga ada. Jadi jangan asal Habib. Nyata. Kajenteng guru orang di dia lain Habib, guru orang di dia lain Habib, tapi orang nasoleh berilmu alim, terus ku orang guruan, ya, leres teh. Mantak manfaat ilmu dan nyelamatkan orang, mantak barokah teh lamun orang warga desa Cigesal saroleh, kulantaran naon ngaraos wae, ngaraji bae. Bahkan anu jadi kepala desa nage ternyata orang-orang yang berilmu. Hebat orang Cigesal, betah deh dia. Tapi itu kudu dijadikan menantu, cicing. Ya, nah, kade. Jadi awas hati-hati, ya. Kemudian datang pula ke Indonesia. Kalau tadi orang Inggris ke Hijaz, sampai akhirnya Syarif Hussein Al-Gadri ditangkap, dimakhzulkan atau diturunkan, diambil kekuasaannya. Yang jadi rajanya Abdul Aziz bin Saud, Hijaz berganti nama menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan keluarga Ibnu Saud. Ke Indonesia juga ada yang dikirim. Mereka belajarnya di Arab, hafal Quran, hafal banyak hadis, berganti nama menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Nama aslinya adalah Snohorronye. Snohorronye diangkat menjadi menantu oleh ulama di Aceh ataupun ulama di Sumatera, yang ternyata ideologinya memunculkan pertikaian. Seperti di Sumatera Barat ada perang Padri, di Aceh juga terjadi peperangan karena Snohorronye dibantu oleh orang turunan Yaman, oleh Habib Snohorronye selalu diberikan informasi, dibantu ya pergerakan kolonial ini oleh Habib. Ternyata awas, jangan asal Habib. Habib kalau jadi pengkhianat bangsa untuk apa? Betul tidak? Kajian yang ulama nih, banyak ulama-ulama Nusantara yang mereka bisa jadi keturunan Rasulullah, hanya saja nasabnya disembunyikan. Karena apa? Karena dulu di zaman perjuangan, di zaman penjajahan, para keturunan Rasul ini mereka menyembunyikan jati dirinya, khawatir diberangus oleh para penjajah. Betul? Maka sampai sekarang mereka hanya mengandalkan keilmuannya, kealiman mereka, jadi kiai, jadi ajengan, gitu kan? Padahal bisa jadi mereka itu sebetulnya dzurriyyah Rasul, hanya saja mastur, menutup dirinya. Bisi juga tadi, kalau maling mah jadi teu bagus, nah gitu kan. Jadi sebetulnya ketawaduan beliau-beliau inilah, coba lawan panca kaki terus ditalusun, bisa jadi di antara kita ini banyak dzurriyyah Rasul yang bersambung kepada Rasulullah, sanad keluarganya, sanad darahnya, tapi mereka tidak menyombongkan diri. Sudah, kita ngikut dengan ulama-ulama saja, ya. Awas, ini yang jadi kiai jangan sampai merasa rendah diri di hadapan orang turunan Yaman, turunan Arab. Gak usah rendah diri begitu, biasa saja kiai, pede aja, percaya domba. Ya, kita juga umat nih, masyarakat, kita belajar wudhu ke kiai, kita belajar tuturutan, belajar Al-Quran ke ulama, ke guru ngaji, ke ustadz, ke ustadzah, belajar sholat ke ustadz, ke ustadzah, tapi kita tidak menghormati guru-guru kita, berarti kita suul adab. Kita lebih menghormati orang lain yang hanya nasab dan sebagainya, padahal belum tentu mereka mengajarkan kebaikan kepada kita, mengajarkan ilmu. Saya titip guru-guru panjenengan di sini, abi nitipkeun para kiai, para guru, ku urang di openan, ulah di toler-toler.
ulah ditotoler ku urang para guru tingali gentongna aya keneh beasna teu kitu nya. Ieu listriknya aya nu mayarkeun teu paraitnya gitunya. Omat kade urang teh bisa ibadah teh kulantaran ajaran ti guru urang ti para ulama urang di dieu. Jika Anda bisa menghormati saya, selayaknya Anda bisa lebih menghormati guru-guru yang ada di kampung halaman di sini. Mereka lebih ikhlas, mereka yang setiap saat mengajarkan kita kebaikan. Mereka lah yang harus kita usung, mereka lah yang harus kita muliakan. Bukan tamu seperti saya. Ya bagus menghormati tamu, tapi lebih baik lagi jika Anda sekalian bisa menghormati dan memuliakan guru-guru yang ada di kampung halaman. Tolong saya titip para kiai, para ulama, para guru, ustadz, ustadzah, muallim, muallimahnya, tolong diopeni, diperhatikan kehidupan mereka. Nggih, setuju? Siap-siap? Nah karunya Masya Allah ya. Salawat sallallahu Nabi Muhammad. Ya obat kantuk. Sampai pagi. Ayo dong. Arunduhun nikmat teman-teman aja. Punten saya dia teh nu hoyong ieu nu ulang tahun ieu teh. Oh gitu. Adi eta adi nasibi mata, adi nasibi mata ulang tahun. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Istri paman kan? Istri. Mabruk ya umiladik mabruk. Mabruk alfa mabruk. Lanjut, selawat. Lanjut selawat. Mana vokalisnya? Bihaqqillah rijalallah ainuna bi'aunillah wa kunu aunana lillah asalah bi fadlillah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا كل الهدايا منك يا الله آمنا للتقوى إليك يا ربي كل الهدايا منك يا الله للتقوى إليك يا ربي للزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ala Nabi Muhammad. Atas cakap, cakap. Ayo terus lagi kat tabu sabaraha terus nih. Sepuluh. Ya Allah dekat subuh. Emang kiat? Kiat gitu? Abdi teu kiat. Masya Allah. Insya Allah saya sewaktu kurang dilajeng deui, kurang tepang deui, disambung deui sana sewaktu insya Allah. Amin. Sakedik-sakedik non penting mah napel nya teh. Kade sing kade murang kali kurang tetep kudu aya dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulah keluar ti NU. Oh kudu NU weh. Tong dipikir orang NU teh beramal tanpa ilmu, justru orang NU masih ulama, di NU masih ulama, masih kiai, di NU pusatna pembelajaran ilmu. Jadi awas hati-hati. Ulah orang kagoda ku jalmi anu ukur ngayakeun program hifdzul Quran tapi lain NU. Tos upami urang hoyong putra putri urang janten penghafal Quran lebetkeun ka pasantren Quran anu berbasis Nahdlatul Ulama. Karena lamun anu sanes NU hawatos juga tadi anu Wahabi sahenteuna lamun teu wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, saparok dipake saparokna ditentang. Mana contoh anu ditentang tina Al-Qur'an? Bab tabarruk, bab barokah. Dina Al-Qur'an dina surah Qaf ayat 8, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Dan telah kami turunkan dari langit berupa air yang mengandung keberkahan
maka kami tumbuhkan bihi ay biwasilati ma'il mubarakah. Jadi bihi itu ada kandungan makna dengan wasilah air langit yang mengandung keberkahan tersebut, kami tumbuhkan perkebunan yang sampai rindang dan juga biji-bijian yang bisa dipanen. Allah di dalam ayat ini melegalisir tentang tabarruk, ngalap berkah, diantaranya menggunakan air hujan. Ternyata salah satu syifa yang terbaik, salah satu obat yang terbaik adalah berobat dengan air hujan. Tapi ulah anu ngalangkungan genteng, bisi ayat dari ucing ke bawah. Nyata, urang teh nyalangap ke hujan, iya we nu ti genteng. Rada gede ieu kocoranana. Rada sepet-sepet hasil. Si orang teh ti ucing. Mendingan anu langsung ti langit. Termasuk anu tegaduh turunan, anu teu acan gaduh turunan. Nah, iya aya carita nyata aya jamaah tos 11 tahun can dipaparinan turunan. Ku abdi di Piwarang suami istri hujanan keun disebut gelo ku batur ge kajeun. Eta kona naon cenah nya? Salaki pamajikan cenah hujanan, bari jeung kos ku Daniel kitu ngap begitu. Padahal di Piwarang ku abdi bari jeung maca eta surah Qaf ayat 8. Bari jeung maca eta teleg tah cai anu tina langit ulah ngalangkungan karena hadap bumi ulah nya bisi ayat tai japati gitu kan, tai ucing gitu, langsung we anu ti langit gitu. Bari bacakeun maos eta tah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Allah tos melegalisir tentang wasilah sareng tabarruk dina ayat eta. Wahabi mah anti, bahkan kadang orang Wahabi mah nganggo ayat Quran tapi justru disalewengkeun tujuanna maqasidus syariahna. Contoh nganggo ayat 38 surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ceuk Wahabi mual nepi cenah eta jalmi orang-orang NU, warga NU anu sok tahlilan, maca Quran, hadiahkeun zikir, doa, sholawat ke ahli kubur, mual nepi, mual manfaat. Karena seseorang tidak akan mendapatkan manfaat apapun yang dihadiahkan oleh orang lain kecuali hanya apa yang telah dia lakukan ketika hidupnya, yang dia upayakan, yang dia ibadahkan ketika hidupnya. Amun ti batur mah dihadiahkeun ya moal bisa, cek orang Wahabi gitu. Orang Wahabi pinter ngadalilna. Tapi omdok doang, hanya suara dari tenggorokannya saja. Dengar tiga maqasidus syariah. Apakah benar surah An-Najm ayat 39 itu menafikan sampainya pahala dari amal soleh yang dihadapkan kepada orang yang telah meninggal? Ternyata bukan. Kiai-kiai NU memahami ayat-ayat atau dalil itu secara komprehensif bahkan detail. Huruf pertama bukan hanya satu kata, tapi per huruf itu menentukan kedudukan dari hukumnya. Huruf pertama dari kata wa allaisa adalah huruf waw. Huruf waw adalah harfu atfin, tergantung maktuf alaihnya. Berarti kedudukan hukum surah An-Najm ayat 39 tidak bisa berdiri sendiri, tapi berkorelasi dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dilihat dari ayat mana secara sempurna siyakul kalam dipelajari oleh para ulama. Oh, ternyata dari ayat 36, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wallahu wa rasul a'lam bimurri wa makna. Apakah engkau tidak pernah membaca isi kandungan dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan di dalam suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Apa? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak akan mendapatkan manfaat dari orang lain kecuali hanya apa yang telah dilakukan, diupayakannya ketika hidupnya saja. Ini adalah syariat, klausul undang-undang yang berlaku untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Kan ini ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak semua bagian dalam Al-Quran ini merupakan syariat yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran juga muat tentang hikayat atau kisah-kisah Nabi dan Rasul yang terdahulu. Mana buktinya? Surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi Rasul saja diceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan Rasul terdahulu oleh Allah. Wa kullan naqussu, dan semuanya telah kami kisahkan kepada engkau alaika wahai nabiku Muhammad min amba'ir rusuli,
dari cerita-cerita para rasul terdahulu. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fu'adak, hikmahnya supaya meneguhkan keyakinan engkau. Wa ja'aka fi hadhil haqqu, dan di dalam kisah-kisah para terdahulu yang soleh tersebut terdapat kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh karenanya seperti manaqib para ulama kita, manaqib Syekh Abdul Qadir, manaqib para aulia, manaqib Wali Songo, sampaikan terus supaya apa? Kebenaran itu tidak akan bisa dipungkiri lagi. Bagi mereka yang memungkiri Wali Songo punya anak keturunan, minggat saja dari Indonesia, gak tahu malu kalian. Betul? Itu aja kok repot. Wa mau'izatu wa dzikrul lil mu'minin, di dalam kisah-kisah tersebut terdapat nasihat dan juga peringatan yang hanya bisa diambil oleh orang-orang yang beriman, yang meyakini. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana untuk umat Nabi Muhammad? Sampaikah pahala dari amal soleh itu kepada mereka? Sampai di antaranya dengan sedekah, dengan doa, dengan bacaan Quran tadi. Terlebih ketika kita punya dzurriyyah yang soleh, kitanya beriman, dzurriyyah kita beriman dan soleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dalam surah At-Tur, wallahu wa rasuluhu a'lam bimana, kalau ada orang tua atau leluhur yang beriman, yang soleh melebihi anak turunannya, kemudian anak turunannya beriman tapi kurang soleh, maka akan dihubungkan, akan diberikan syafaat melalui leluhurnya. Sebaliknya, kalau leluhurnya beriman tapi kurang soleh, punya anak dan keturunan dzurriyyah yang beriman dan soleh, nanti anak keturunannya bisa mengangkat derajat leluhurnya. Contohnya hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan, nanti seorang hamba Allah la turfa'ul abdu fil jannati, akan ada seorang hamba Allah yang bisa diangkat derajatnya di surga. Lantas kemudian ia berkata, li anni hadi, karena apa kami mendapatkan kemuliaan seperti ini ya Allah? Allah menjawab, bistighfari waladikalaka, dengan sebab istighfar anakmu kepada engkau. Maka kita didik, kita cetak anak-anak kita menjadi generasi ahlus sunnah wal jamaah yang kelak andai kita wafat, mereka mau beristighfar untuk kita, mau menghadiahkan bacaan Quran untuk kita, dan mau mendoakan kita, juga membacakan Al-Quran dan bersedekah. Dalam suatu hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad ubtulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasul. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka mohon saksikan saat ini pula ya Rasulullah, aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, hadis sahih. Mudah-mudahan ananda bima Aulia Rahman, putra dari Bapak Nurul Tamam, semoga juga putrinya tadi dan anak-anak kita sekalian, dzurriyyah kita, anak keturunan kita semuanya dikuatkan iman, Islam dan ihsan, ditetapkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah al-haqiqiyah ala manhajin nahdlatul ulama. Semoga mereka tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Wahabiyah, ajaran-ajaran Khawarij, ajaran-ajaran Rafidhah. Semoga anak-anak kita tetap dikuatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena saya sebelum saya tutup, saya ingin menyematkan tanda kasih untuk Bapak Nurul Tamam. Kecil, wajib nak kali wajib. Naik. Putrinya saja ya menggantikan. Sinokna be, sinokna. Cantiknya baik. Wajib jadi.
Jika masih penasaran dengan kajian-kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa membuka wawasan yang luas untuk dasar-dasar amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kami sampaikan, silahkan bisa diikuti terus di media informasi kami, di media dakwah kami, diantaranya yang senantiasa disupport oleh tim Ahbab Rasul TV, yang saat ini juga pengajian kita disiarkan secara streaming internasional seperti yang tadi Bapak Kepala Desa sampaikan, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi pengajian kita juga disaksikan oleh saudara-saudara kita di luar negeri. Bahkan bukan hanya orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Kalau saya tausiah ke Hong Kong, ke Taiwan, ya, ke Korea Selatan, itu yang ngaji orang sana juga banyak. Cuma diterjemahkan oleh orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Jadi kalau orang Indonesia langsung ketawa, saya ngomong, orang sana ketawanya belakangan, terlambit, gitu kan. Dan bahkan juga bukan hanya wilayah Asia, bukan hanya Korea, Hong Kong, Taiwan, bukan hanya itu, juga wilayah di Saudi juga, ya. Bahkan dulu saya pernah diminta untuk haulnya Gus Dur di Saudi, di Mekah. Kemudian juga oleh teman-teman di Amerika. Bahkan saya diminta untuk ke Amerika sebetulnya, ini kemarin pengajuan visa ke embassy. Dan dalam waktu dekat juga ini sedang ada permintaan dari Syekh Mustafa yang biasanya beliau rutin istiqomah, Syekh Mustafa dari Irak. Jadi saya diminta tausiah di Irak juga, karena Syekh Mustafa itu ulama tasawuf, ulama thariqah, dan kebetulan Tadus bin Nikmah saya mendapatkan otoritas penuh untuk pengajaran thariqah Naqsybandiyatin Aliyah dari Maulana Syekh Syamsul Qabbani, thariqah Qadiriyah Jailaniyah dari Syekh Amin Al-Jilani dari Lebanon, juga Kubrawiyah dari kakek saya, dan beberapa thariqah yang lainnya. Jadi karena beliau itu menyaksikan kajian-kajian thariqah yang saya sampaikan dari kitab-kitab thariqah, kitab tasawuf, beliau tertarik ulama ahli thariqah dari Irak yang insya Allah akan memfasilitasi segera untuk saya tausiah di Irak. Jadi di Irak nanti, di Baghdad, di Basrah, di mana pokoknya. Jadi bukan hanya di Indonesia, saat ini juga pengajian kita disaksikan di luar negeri juga, di Turki juga, dan di berbagai negara. Alhamdulillah bagi warga Cikesal yang masih penasaran dengan kajian-kajian ilmiah ini, bisa dibuka yang punya aplikasi YouTube, boleh cari akun Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O, Ahbabur Rasul Indonesia, ataupun channel official Sayyid Saif Alwi, Sayyid Saif Alwi official. Ada juga di Instagram, ya, di Instagram juga ada, kemudian juga di TokTok Wow juga ada, gitu ya. Coba di Facebook Pacebok, di Pacebokan juga ada Pacebokan, ya. Di Pacebok itu ada fanpage Majelis Ahbab Rasul Indonesia, boleh bergabung silahkan. Jadi ikuti terus supaya bisa menambah setidaknya wawasan-wawasan keilmuan dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kalau bisa sebarluaskan terus. Supaya apa? Supaya dakwah Ahlus Sunnah ini menyebar luas, mengkanter dakwah-dakwah Wahabi yang masif sekali. Saya tidak mengambil keuntungan finansial dari video yang ditayangkan, tidak. Semuanya dikelola oleh tim Ahbab Rasul TV, semuanya, tim official semuanya. Saya tidak mengambil keuntungan finansial sepeser pun. Saya tidak ngambil duit 1000 perak pun dari hasil video saya, tidak. Semuanya dikelola oleh teman-teman, oleh tim. Semuanya kembali untuk dakwah. Doakan saja, mudah-mudahan teman-teman tim Ahbab Rasul TV ini diberikan jodoh yang terbaik. Ini masih single, Bu. Ini yang dua ini, dua-duanya masih single, ya. Ini kalau maskernya dua, cakep-cakep ya. Iya, cakep-cakep ini, Masya Allah. Dari tadi berdiri terus ya. Jadi kalau ada yang mau, Ibu silahkan daftar ke saya atau ke Umi, ya. Wanipiro. Wanipiro. Gitu. Iya, masa pengen bibit unggul tapi
gak berani gitu kan. Mudah-mudahan yang solehah ya. Mereka senantiasa ikut ke Sumatera, kemana ikut mereka senantiasa. Bahkan juga kadang kalau ke luar negeri juga mereka ikut serta. Ada orang Brebes, orang Tegal yang jadi biasanya munsyid saya selalu ikut, tapi malam ini tidak ikut. Biasanya selalu ikut. Asli orang Tegal, Gus Fajar. Beliau itu finalis Syair Ramadan Global TV ya, dengan keyboardisnya Mas Arif Rahman Hakim. Beliau juga senantiasa dibawa sama saya. Nah, lain waktu insya Allah ini dua orang ini kita ajak juga supaya lebih semarak lagi. Itu pun kalau tahun depan dipanggil lagi. Harus nunggu tahun depan setahun gitu? Enggak usah. Bulan depan kalau kita ngaji lagi insya Allah. Jadi nanti menyemarakan dengan tim Hadroh, kolaborasi dengan Arfa Voice. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa oleh kiai di sini, oleh guru di sini. Saya ngikut ngaminin, ngalap berkah dari doanya guru-guru kita di sini. Jangan pikir yang doa yang mustajab itu hanya turunan Rasul saja. Saya ingin menepis dominasi ataupun feodalisme ini. Saya ingin mengikis feodalisme atas nama nasab, yang sehingga banyak umat sekarang meninggalkan kiai-kiai dan para ulama. Saya tidak suka dengan doktrin dari sekelompok Habib yang selalu menggadang-gadang nasabnya saja, tapi akhlaknya tidak menjadi contoh untuk umat. Betul? Dan bahkan mengkerdilkan, merendahkan harkat martabat para kiai, para ajangan, para ulama, para ustadz. Emangnya mereka saja yang punya kemuliaan? Jadi seringkali di mana-mana, cuma tadi pagi karena saya diperintahkan saya mimpin doa, ya sudahlah ikut. Padahal sebelumnya saya minta kiai setempat. Udah guru-guru di sini, kiai-kiai kita harus kita hormati. Setuju? Doa mereka itu lebih tulus dari saya, lebih mustajabah. Jangan dipikir kalau asal Habib aja itu yang pasti mustajabah. Kiai-kiai kita nih orang-orang yang tulus, yang senantiasa zikir, muraqabah kepada Allah Ta'ala. Mereka yang berthariqah, mereka yang patut kita ambil keberkahannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil manfaat dan hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir